Li Tu berkata lagi, Yi Chen, tahukah Anda? Ada 3.000 kuil yang ada yang dapat menampung 10.000 orang. Artinya, ada 3.000 dewa dan setan, dan monster seperti aku. Qin Yi Chen terpana. Ada 3.000 dewa, yaitu, ada 3.000 pengadilan dewa, 300.000 dunia, ratusan juta bintang. Li Tu berkata lagi, namun, ada lebih dari 3.000 Daojun yang menghadiri pesta Daojun. Qin Yi Chen sedikit mengangguk. Daojun adalah nama terhormat dari ranah kekuasaan. Raja Iblis adalah status, duduk di satu sisi, dan mendominasi dunia. Sama seperti Li Tu Demon Court, dan murid Tu Sun Tian seperti Daojun, pasti ada Daojun lain di pesta Daojun. Namun, hanya 3.000 Daojun telah memindahkan Qin Yi Chen. Tapi kemudian Qin Yi Chen bingung, Tuan, apakah kita jauh dari pesta Daojun? 3.000 dewa dari ratusan juta bintang. Bahkan jika kapal kayu ini sangat cepat, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang diperlukan. Tapi Li Tu tersenyum. Jangan khawatir. Semua pengadilan dewa para dewa dan Raja Iblis dari semua pihak semua memiliki susunan teleportasi yang mencapai pengadilan dewa dari ras yang sama. Dan Tusan secara alami memilikinya. 3.000 Dauting. Itu Tusan, termasuk Raja Iblis yang dipimpin oleh Tusan, menyumbang 137. Dan setelah setengah bulan, Qin Yi Chen melihat energi Tusan. Ini adalah pengadilan peri bernama Liang Tu Yaoting. Qin Yi Chen kemudian mengetahui bahwa selama dia adalah seorang guru di Tusan dan duduk di pengadilan Tao, dia bisa meletakkan namanya di depan nama keluarga Tu. Li Tu juga. Liang Tu Yaojun adalah pria yang lebih tua yang jauh lebih besar dari Li Tu dan keenam ekor rubahnya menunjukkan rambut putih. Kakek Liang. Liang Tu awalnya menyambutnya dengan senyum. Tetapi ketika dia melihat Tu Jinar dengan senyum lebar di wajahnya, dia tiba-tiba menjatuhkan wajahnya. Mari kita lihat Qin Yi Chen yang ada di belakang Li Tu. Mulut Liang Tu berkedut, dan dia hampir mengantar tamu di tempat. Kakak Li Tu, mengapa kamu membawa Jinnya juga? Ada ini, apakah kamu murid baru? Yang mana adalah Qin Yi Chen? Qin Yi Chen hanya ingin memberi hormat, tetapi melihat Liang Tu langsung menyeret Li Tu pergi. Apakah kamu gila? Sebelum aku datang, aku secara khusus bertanya padamu. Kamu bilang kamu bisa melakukannya sendiri. Dari sudut pandang Liang Tu, tidak penting yang mana adalah Qin Yi Chen. Yang penting adalah bahwa Qin Yi Chen ada di sini. Li Tu memandang Qin Yi Chen dengan canggung, dan tersenyum. Sebelum berangkat, Yi Chen dan Xuan Tian berbicara kepada saya. Mereka benar, dan mereka juga harus tumbuh dewasa. Liang Tu menghela nafas, dan semua datang. Bisakah dia benar-benar mengusir Li Tu? Saat memasuki aula Taois, Liang Tu memandang Tu Jiner, mengungkapkan kebaikan para tua-tua. Jiner, tahun ini, apakah sudah hampir 20? Tu Jiner mengangguk dengan cerdik. Yah, kakek Liang, ulang tahun Jiner yang terakhir kali, kamu tidak datang. Liang Tu mengusap kepala gadis itu dengan senyum. Ketahuilah apa yang kamu pikirkan gadis kecil. Dalam pidatonya, Liang Tu Huwei menyapu, dan ada buah dewa di telapak tangannya. Tu Jiner tampak bahagia, tetapi dia pikir ayahnya telah menjelaskannya di luar, jadi dia harus sopan. Terima kasih, kakek Liang Tu. Pada kenyataannya, ayahku berkata, tidak masalah apakah orang datang atau tidak, yang penting adalah menunggu pertemuan, sepertinya sebaliknya. Tersentak. Li Tu menembakkan bom kastanya. Bagaimana kamu mengajarimu untuk ayahmu? Sesaat kemudian, saya melihat Li Tu memandangi bulu rubah Liang Tu, dan berkata sambil tersenyum. Ambisi paman Liang Tu tidak berkurang pada waktu itu. Qi Wei, apakah Anda yakin? Qin Yi Chen juga memperhatikan bahwa meskipun Liang Tu sudah tua, keenam ekornya berkibar bersama dengan ekor yang baru. Meskipun ekornya bahkan tidak dengan keenam ekornya, tampaknya ekor itu masih hidup. Liang Tu tersenyum. Nasib. Selama pidato, murid setan Liang Tu melintas, dan mengatakan kepada Li Tu, kali ini pesta Daojun. Yi Chen dan mereka hanya sedikit kesulitan. Menghitung tahun, apakah ini akan berubah? Murid iblis Li Tu melintas. Suara yang sama. Jadi, Shizu, apa artinya? Awasi api dari sisi lain. Jika kamu punya kesempatan, kamu juga bisa menambahkan api ke orang-orang itu, selama kita tidak membakarnya. Dipahami. Setelah hari istirahat, Qin Yi Chen dan yang lainnya berangkat lagi. Kali ini, dengan Liang Tu dan sekelompok muridnya, tim telah tumbuh lebih kuat. Tapi Qin Yi Chen masih bertanya-tanya. Karena pengadilan monster dapat berkomunikasi satu sama lain, mengapa mereka harus terbang melalui bintang-bintang? Kemudian, Qin Yi Chen menyadari bahwa transmisi pengadilan iblis menghabiskan banyak energi. Selain itu, jarak melintasi pengadilan Taois sudah menjadi batasnya. Misalnya, pengadilan Li Tu Demon hanya bisa berteleportasi ke pengadilan ilahi Sengchang yang berdekatan. Untungnya, 137 Raja Iblis Tusan, bahkan jika dia tidak dapat berbicara tentang dunia Tao Limen, sudah cukup untuk membuka jalan bagi keturunan Tusan di langit berbintang. Tapi di jalan, Qin Yi Chen selalu merenungkan apa yang dikatakan Li Tu, pengadilan ilahi pertama naga asli.
Apakah ini tempat leluhur kita memandang dunia? Sepanjang jalan, ada semakin banyak Raja Iblis Tusan. Qin Yichen tidak berani bertanya kepada leluhur Zhou Guang, tetapi hanya menemukan Tu Tianxu. Pengadilan ilahi nomor 1 Zhenlong. Sui Jinghuan, itu benar. Setelah mempelajari permintaan Qin Yichen, Tu Tianxu mengusap dagunya. Namun, hanya 3.000 Dauting, yang berada di bawah yurisdiksi Kaisar Surga Alam. Kaisar Surga Alam? Yurisdiksi atas domain di bawah ini? Wajah Qin Yichen kosong, dan 3.000 Dauting sudah 1 miliar bintang, luas dan sangat besar. Di mata yang disebut Emperor Heaven Realm, apakah itu hanya domain berikutnya? Melihat ini, Tu Tianxu menjelaskan, Kaisar Heaven Realm, bernama Yiji, sebenarnya sangat luas. Di sana, itu adalah tempat kelahiran banyak ras dan tanah naga sejati. Dan Kaisar Alam Surgawi, seperti namanya, Kaisar Wei Lingtian, sejak zaman naga sejati, telah ada tempat di mana surga dan bumi mendominasi. Tu Tianxu berhenti dan berkata, meskipun dunia dan daratan sedang berubah, sekarang, alam Kaisar Surga adalah alam surga Kaisar yang lemah, yang tidak pernah berubah. Selain itu, banyak ras kuno, atau poin langsung, memenuhi syarat untuk bersaing dengan warisan untuk pasukan dunia. Semua terletak di alam surga Kaisar. Tu Tianxu tersenyum dan berkata, kami Tusan, juga diperhitungkan di alam Kaisar Surga. Ini, bintang Qin Yichen bergetar. Emperor Heaven Realm adalah kampung halamannya yang sebenarnya. Ada 108 tuan dunia di era naga sejati. Di mata Qin Yichen menatap kerinduan yang tak terhingga. Namun segera, mata yang menatapnya tampak sedih lagi. Karena, Emperor Heaven Realm telah mengubah pemiliknya. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun dia kelelahan matanya, dia tidak bisa melihat Kaisar Surga Alam. Dengan kata lain, di mana-mana di dunia berada di bawah Kaisar Surga Alam. Pemilik Realm Emperor Heaven dapat diubah, tetapi rumah saya tidak dapat dihancurkan. Terbang jauh-jauh, jika ditanya tentang hal-hal lain, Tu Tianxu akan senang berbicara dengan Qin Yichen. Tetapi ketika Qin Yichen bertanya tentang pengadilan ilahi pertama dari naga yang sebenarnya, Tu Tianxu terdiam untuk waktu yang lama, memikirkan Dewa Perang Naga terakhir. Dia tidak dapat membantu menggelengkan kepalanya, hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak.